Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi. Kenapa? Karena ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Ideologi juga berarti gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian, ideologi bersumber dari suatu filsafat, yaitu proses berpikir secara mendalam. Nah, dan dia menyangkut berbagai kehidupan, bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Ideologi juga dilembagakan oleh negara disebut ideologi nasional. Nah, ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila, yaitu keseluruhan ide, gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran atau filsafat bangsa, yaitu Pancasila, yang termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai yang terkandung di dalamnya. Di sini ada 3 macam ideologi. Pertama, liberalisasi, kedua, komunisme, dan ketiga, Pancasila. Nah, liberalisasi adalah proses atau usaha untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan atau tata negara dan ekonomi. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, terbagi atas 4. Yang pertama, Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik dan nilai dan kultural. Nilai-nilai kultural. Kemudian yang kedua, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Kemudian yang ketiga, dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Nilai Pancasila menjadikan Pancasila ideologi terbuka. Ada 3 poin. Yang pertama, nilai-nilai dasar Pancasila intisari yang dikandung ideologi Pancasila bersifat tetap tidak boleh berubah. Jadi maksudnya adalah nilai-nilai dasar Pancasila ini merupakan hakikat dari kelima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Poin yang kedua, keterbukaannya menyangkut penjabaran pelaksanaannya ke dalam nilai instrumental yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam setiap kurun waktu. Jadi maksudnya ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini artinya nilai Pancasila dapat mengikuti irama atau perkembangan zaman. Poin yang ketiga, keterbukaannya Pancasila juga terletak pada pengalaman dan pengembangannya dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi maksudnya adalah nilai-nilai yang dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya itu adalah saling menghormati, gotong royong, dan kerukunan. Dimensi ideologi terbuka. Dimensi ideologi terbuka ini ada 4. Di mana yaitu yang pertama, fleksibel. Dalam fleksibel ini yaitu memiliki keleluasan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, realis, di mana di sini realis ini yaitu nilai yang terkandung
secara real yang berakar dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, idealis, di mana idealis ini merupakan cita-cita atau harapan untuk berkehidupan yang lebih baik. Jadi sangat pentingnya dalam idealis ini. Kemudian yang terakhir itu normatif. Nah, normatif di sini sangat menekankan pada pengaturan perundang-undangan. Ya, kita harus normatif dalam mengikuti peraturan perundang-undangan. Ciri khas ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka terbagi menjadi 5. Yang pertama, nilainya tidak dipaksakan dari luar, melainkan kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Kedua, konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan dalam masyarakat sendiri. Ketiga, milik semua masyarakat dan rakyat. Keempat, ideologi yang bukan saja dibenarkan, tapi dibutuhkan. Dan yang kelima, dapat berintegrasi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara